Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam Pak Ismat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ismat, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching berlangsung, sebagai langkah awal, pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Apakah selama coaching berlangsung sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Yang keduanya, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa Pak Ramdan, selama kegiatan coaching berlangsung, kita harus menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk kompetensi yang pertama, kompetensi coaching apa yang dikembangkan oleh Pak Ramdan? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian untuk yang keduanya yaitu mendengarkan aktif dan yang selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, bagian yang mana? Untuk yang spesifiknya bagian yang ingin diobservasi yaitu tadi poin kedua dan ketiga yaitu mendengarkan aktif dari coach. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada dua Pak ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya Pak yang terakhir, indikator seperti apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang untuk indikator sendiri ketercapaian yang ingin dikembangkannya yaitu tentunya membantu coach dalam menemukan permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam Pak Mukli, ada apa nih? Ya begini Pak Ramdan, saya terima kasih atas waktunya. Saya ingin berdiskusi terkait permasalahan saya ketika pembelajaran di kelas tadi. Kira-kira apa nih masalahnya Pak Mukli? Ya, jadi begini Pak Ramdan, ketika tadi saya mengajar, ada beberapa anak yang asik bermain game ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke, jadi ada anak yang bermain game ya ketika pembelajaran berlangsung tadi di kelas. Terus kira-kira harapan dari percakapan coaching ini apa nih? Ya, jadi ketika coaching ini saya mengharapkan pembelajaran di kelas itu lebih efektif, di mana anak-anak mungkin bisa menggunakan handphonenya untuk proses pembelajaran. Seperti itu. Ya, betul sekali, daripada dipakai untuk bermain game mungkin ya handphonenya atau gadgetnya bisa dipakai untuk dalam proses pembelajaran. Kemudian kira-kira indikator yang ideal yang Pak Mukli harapkan dalam permasalahan ini apa? Ya, yang saya harapkan yang pertama anak-anak mungkin bisa mengatur waktu kapan mereka menggunakan handphonenya, dan yang keduanya bagaimana saya bisa memaksimalkan keberadaan handphone untuk proses pembelajaran. Oke, jadi bisa digunakan dalam proses pembelajaran mungkin ya penggunaan gadget atau handphone murid-murid dari Pak Mukli. Kemudian untuk faktor penyebab permasalahannya kira-kira apa nih? Nah, mungkin untuk faktor penyebabnya karena mungkin saya di kelas belum menerapkan kesepakatan kelas ya. Jadi anak-anak dengan cueknya menggunakan handphone tanpa saya memberikan instruksi untuk menggunakannya. Kemudian mungkin karena bosan dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, makanya mereka menggunakan handphone untuk bermain game dan sebagainya. Oh iya. Kemudian kira-kira solusi apa saja yang bisa dilakukan oleh Pak Mukli ke depannya? Mungkin untuk solusi yang pertama saya bisa membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak untuk waktu penggunaan handphone. Yang keduanya mungkin saya bisa membatasi penggunaan handphone untuk pembelajaran. Mungkin dalam diskusi kelompok hanya 1 atau 2 orang saja yang bisa menggunakan akses handphonenya. Dan yang ketiganya dengan memaksimalkan handphone tersebut dengan pembelajaran berbasis IT seperti itu. Oke, jadi dengan kesepakatan kelas mungkin ya itu bisa diterapkan. Kemudian untuk rencana aksinya kira-kira bagaimana cara penerapan Pak Mukli ke depannya, kemudian siapa saja yang terlibat kira-kira? Ya,
Mungkin ketika saya akan menerapkan kesepakatan keyakinan kelas yang terlibat saya sendiri sebagai guru mapel, kemudian anak-anak didiknya juga. Kemudian nanti ketika penerapan di pembelajaran yang berbasis IT, mungkin ada beberapa orang yang terlibat, termasuk anak-anak juga, ada guru juga, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan sejawat yang memang sudah menerapkan proses pembelajaran berbasis IT. Jadi saya bisa berkolaborasi, bisa mencari informasi terkait bagaimana atau media apa saja yang bisa saya gunakan untuk mengoptimalkan gadget atau handphone seperti itu. Oke, bagus sekali ya untuk rencana Pak Mupli ini. Kemudian kegiatan tersebut kira-kira kapan akan dilaksanakan? Oke, nah saya akan berencana untuk rencana aksi ini saya akan laksanakan secepatnya ya. Untuk kesepakatan kelas saya akan buat kesepakatan dengan anak-anak pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pembelajaran yang berbasis IT mungkin saya perlu waktu untuk mempersiapkannya karena mungkin saya sendiri juga termasuk orang yang awam belum paham begitu tentang IT ya. Jadi mungkin saya harus bertanya lagi dengan guru TIK informatika khusus seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulannya bisa saya ambil tadi Pak Mupli akan membuat kesepakatan kelas, kemudian akan berkolaborasi dengan guru TIK mungkin ya untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian apa yang Pak Mupli dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, sebetulnya banyak sekali ide-ide yang muncul yang saya dapatkan dari diskusi ini terkait solusi dari eh, penggunaan handphone yang mengganggu pembelajaran. Ternyata setelah diskusi ini saya bisa mengambil tindakan atau solusi yaitu dengan tadi mencoba dengan pembelajaran yang berbasis IT. Betul. Oke, mungkin untuk selanjutnya harapannya mungkin saya juga sendiri sebagai guru PJOK mungkin bisa menerapkan apa yang Pak Mupli rencanakan itu ya, bisa mungkin diimplementasikan di kelas saya walaupun dalam pembelajaran PJOK, tetapi memang dunia digital di era sekarang ini memang sangat diperlukan sekali ya. Kita juga masih banyak atau perlu untuk berlatih atau mencari informasi-informasi mengenai pembelajaran yang berbasis IT. Iya. Oke, terima kasih mungkin Pak Mupli. Ya, Gitu aja. ya saya yang harusnya Oh, berterima iya. kasih. Oh, iya. Saya sudah, juga. sudah membantu Oke. saya dalam menemukan mencari solusi dari permasalahan. Oke, Terima saya kasih juga Pak Ramdan. sharing saja mungkin ya. Saya Iya, juga betul. mendapatkan ilmu baru nih dari Pak Mupli Iya. mengenai pembelajaran yang berbasis Iya. IT. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Pak Ramdan. Iya, sama-sama Pak Mupli. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam, Pak Isman. Sebelum ke penutup, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu terkait proses yang sudah berjalan selama coaching berlangsung. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Lebih kepada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya itu saya sudah melakukan coaching tadi dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, dan yang terakhir tentunya ada tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga bisa menggali coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak, secara keseluruhan sudah baik Pak ya. Karena selama pemaparan tadi Pak Ramdan selaku coach dapat menyesuaikan sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, terus identifikasi masalah, terus juga kepada rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, Pak Ramdan selaku coach sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya juga Pak Ramdan sudah melakukan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Ramdan lakukan?
Untuk proses kompetensi yang ingin saya kembangkan sendiri yaitu dengan memahami lebih dalam lagi alur tirtanya sehingga proses coaching untuk kedepannya bisa lebih baik lagi mungkin. Baik Pak, semoga bermanfaat ya dengan Ya, kegiatan mudah-mudahan. ini dan semoga coaching kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih Pak Ramdan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.